Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, marilah kita senantiasa bersyukur atas apa yang kita miliki, yang kita raih, yang Allah percayakan untuk dititipkan kepada kita, pekerjaan yang kita laksanakan, gelar yang kita peroleh, rumah yang kita tinggali, keluarga yang kita miliki. Mari kita syukuri bersama-sama. Selain nikmat yang Allah berikan, yang insyaallah mudah-mudahan menambah rasa syukur kita semua, di dalam hidup ini kita juga menemui kendala, cobaan dan ujian yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah beberapa tahun terakhir kita hidup bersama dengan pandemi Covid-19, beberapa waktu terakhir saudara-saudara kita tertimpa musibah bencana alam, gempa bumi, erupsi gunung berapi, banjir, dan mungkin bencana yang lain. Bencana alam tersebut tentu menimbulkan kerugian bagi para korban. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai hamba yang beriman, kita harus meyakini bahwa ujian, cobaan yang menimpa kita selama kita hidup itu sebenarnya terjadi juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib meyakini bahwa nikmat yang kita peroleh, rizki, kesehatan, kebaikan yang kita peroleh, itu berasal dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula dengan ujian dan cobaan dalam kehidupan yang kita alami di dunia. Kita juga wajib meyakini bahwa hal itu terjadi atas izin Allah juga. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Namun menutup ayat ini Allah sampaikan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meski Allah menguji hambanya dengan cobaan dan masalah, Allah juga menjanjikan kabar gembira dalam akhir ayat tadi bagi orang-orang yang bersabar. Ada kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Disinilah kemudian letak keutamaan sabar dalam menghadapi cobaan. Dalam ayat sebelumnya, tepatnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri wa shalah, innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya ketika kita menghadapi ujian, cobaan, Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau kita bersabar, disitulah kemudian kita perlu meyakini juga bahwa kalau Allah bersama dengan orang-orang yang sabar, maka kalau kita menjadi orang yang sabar dan menemui ujian, insya Allah akan ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Selain itu, dengan bersabar seorang juga dapat memperoleh ampunan dan rahmat Allah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 156, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah
wa ulaika humul muhtadun. Yang artinya mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seberapa berat ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala, kita wajib pula meyakini bahwa tidak ada ujian yang di luar kemampuan diri kita. Dalam konteks ini kita perlu memahami bahwa ujian dan cobaan adalah berasal dari Allah, dan terjadinya pun juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada ujian yang melampaui kemampuan kita. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kemampuannya, dengan kesanggupannya. Ayat tersebut secara eksplisit menjelaskan bahwa Allah sekali lagi memahami bahwa masing-masing hambanya itu mempunyai kemampuan atau kesanggupan tertentu, sehingga Allah yang maha tahu ujian seperti apa yang kemudian akan dibebankan kepada kita. Secara implisit ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam konteks tingkat kesulitan dan tingkat kesanggupan tertentu, maka Allah akan memberikan pertolongan. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Insyirah ayat 5-6, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, dan Allah ulangi lagi, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan begitu banyak cobaan yang kita alami, kita kadang lupa bahwa ternyata cobaan dan ujian tersebut dapat kita lalui juga atas rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat sebelumnya tentang janji Allah bahwa beserta kesulitan ada kemudahan, ini memiliki makna bahwa sebenarnya selain ujian, Allah juga akan memberikan pertolongan. Maka sesungguhnya kemudian kemudahan dan pertolongan yang kita peroleh itu dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita sehari-hari, maka tidak lain asalnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah atas cobaan dan ujian yang kita alami, yang kita temui ya dalam kehidupan kita, itu terkadang pertolongannya berasal dari orang-orang, atau sering kali bahkan pertolongannya berasal dari orang-orang yang dekat dengan kita, yang ada di sekitar kita, atau bahkan pihak-pihak tertentu yang kita mungkin tidak menyangka akan menjadi penyampai pertolongan Allah kepada kita. Hal ini berarti bahwa sebenarnya pertolongan Allah itu dekat. Pertolongan Allah itu dekat. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 214, ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Untuk itulah maka hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sudah sepatutnya kita mengharap pertolongan Allah dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 8, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sabar, menjadi orang yang bersabar ini juga berkaitan dengan ridha terhadap segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini penting karena meridhoi segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu bisa jadi salah satu sebab diterimanya seseorang masuk ke surganya Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Allah memanggil orang-orang yang ridho akan ketetapannya dengan wahai orang-orang yang punya nafsu mutmainnah atau yang punya jiwa yang tenang. Bagaimana orang atau seperti apa orang yang kemudian punya nafsu mutmainnah? Allah dalam ayat berikutnya menjelaskan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu, kata Allah, dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Dalam konteks ini ulama menerangkan bahwa nafsu mutmainnah salah satunya diukur dari keridhoan seseorang yang kemudian meyakini bahwa segala sesuatu baik dan buruk atas kehidupannya itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun ketetapan Allah terhadap dirinya maka ia ridho. Ya, dan untuk itulah kemudian Allah juga ridho kepadanya. Maka Allah memanggil orang yang kemudian untuk masuk ke surganya Allah adalah dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan lagi diridhoinya. Di ayat berikutnya Allah melanjutkan fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang singkat ini, semoga menjadi pengingat bagi khotib maupun bagi para jamaah sekalian. Semoga kita istiqomah menjadi pribadi yang senantiasa bersabar dan selalu berharap pada pertolongan Allah atas ujian dan cobaan yang kita alami, dan semoga dengan kesabaran dan ridho atas segala ketetapan Allah akan baik buruknya yang kita alami selama kita hidup di dunia ini menjadi jalan bagi kita semua untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menutup khutbah ini, marilah kita berdoa mohon ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimussalah.